Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi minhu jami'un ni'am. Wa syukru lillahi ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi masabihiz zulam wa zurriyatihi wa atba'ihi khairil umam. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita haturkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini dalam keadaan sihat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mufiyatul tis'in ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi amin. Hikmah yang ke-190 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya fihim maulak fa iza kunta kadzalik fa khudh ma wafaqakal ilmu. Artinya, janganlah kamu ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau. Maka apabila engkau seperti demikian, maka ambillah sesuatu yang sesuai akan engkau oleh petunjuk ilmu pengetahuan. Itulah terjemah Al-Hikam yang ke-190 ini. Para muhibbin rahimakumullah, idza wafada 'alaika ayyuhas salik malun an'ama bihi 'alaika syakhsun fala ta'khudhu illa bi syartain. Apabila datang atas engkau, wahai orang yang menjalani jalan Allah, datang kepada engkau harta, baik melalui sedekah datangnya, melalui hibah atau hadiah, atau keuntungan dari jual beli, atau keuntungan dari bisnis apapun. Nah, datang itu kepada kita, kepada salikin yang memberikan dengannya itu harta tadi atas engkau oleh seseorang. Oleh seseorang. Kita diberi sedekah oleh orang, atau kita diberi hadiah oleh orang, atau kita diberi hibah oleh orang, atau kita diberi keuntungan bisnis oleh seseorang. Pada ta'khudhu, jangan engkau ambil harta itu. Jangan engkau ambil harta sedekah itu, hadiah itu, hibah itu, keuntungan itu.
Jangan kau ambil kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. Artinya kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ambillah harta tadi. Al-awwal, yang pertama syaratnya, an ta'taqida annal mal alladhi wasala ilaik min 'indillahi ta'ala wa anna syakhsa alladhi an'ama bihi 'alaik wasilatun minhu. Yang pertama syaratnya kita boleh mengambil harta tadi bahwa engkau mengiktikadkan, artinya dalam hati mengiktikadkan, meyakini dengan bulat bahwa harta yang sampai kepada engkau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa orang yang memberikan itu kepada engkau merupakan perantara dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah, rasul, utusan, atau barit, tukang antar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syarat pertama. Kita ambil keuntungan kita, tapi kita meyakini bahwa keuntungan ini bukan dari fulan, tapi dari Allah. Kita ambil pemberian orang, sedekah, hibah, hadiah, tapi hati kita meyakini bahwa itu dari Allah. Adapun orang ini hanya perantara yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kita. Nah, itu yang pertama kita yakini. Faiza taqatta bihadhil haqiqah izdatta hubban lillah wa ta'alluqan bih wattikalan alaihi. Apabila engkau mengiktikadkan dengan ini hakikat tadi, bila kita yakin sebulat-bulatnya yang demikian tadi, harta datangnya dari Allah, bahwa orang ini hanya mengantarkan, orang ini hanya utusan yang ditunjuk oleh Allah mengantarkan kepada kita. Kalau kita yakin demikian, maka engkau akan bertambah cinta kepada Allah. Bertambah cinta kepada Allah. Bertambah lagi bergantung kepada Allah. Bertambah lagi tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan itu bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari diatari, dikirimi oleh kawan kita si fulan, tapi sampai ke rumah kita melalui pembantunya. Tiap hari datang pembantunya ke rumah kita, ini kiriman kawan pian si anu. Datang pulang kita, pembantunya ini kiriman. Nah, maka kita dengan yakin bahwa ini dari si fulan, bukan dari pembantunya. Pembantu itu hanya mengantarkan kepada kita, ditunjuk oleh si fulan itu. Nah, itulah yang membuat kita semakin cinta dengan fulan itu. Itu yang membuat kita semakin tergantung dengan si fulan itu. Karena kita yakin bahwa yang mengirim ini fulan. Nah, sedangkan si A itu hanya tukang antarakan. Hanya tukang antarakan hanya. Nah, andai kata demikian halnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan sesuatu anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Datang kiriman, kita yakin ini daripada Allah. Allah yang menyuruh ini, antar nih nah, kawan fulan bin fulan. Nah, ini tukang antarakan hanya. Datang lagi kiriman, hati kita, hadza min indillah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Aina laki hadza, dari mana ini, jari Zakaria kepada Nabi, kepada Siti Maryam. Min aina laki hadza, dari mana ini datangnya? Qalat Maryam huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Nah, andai kata demikian yakin kita, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tergantung dengan Allah, semakin takut putus hubungan dengan Allah, semakin takut kada dihiraukan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa kita kada cinta kepada Allah?
Kenapa kita kadang merasa tergantung dengan Allah? Karena kita selama ini terdinding daripada i'tikad yang demikian itu. Terdinding oleh perantara ini. Kita kadang takut diputus hubungan oleh Allah. Kita kadang takut dihiraukan oleh Allah. Kenapa? Karena kita kadang menganggap bahwa nikmat ini dari Allah. Andai kata kita yakin bahwa ini dari Allah, kita takut dengan Allah kalau diputusnya hubungan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa illa saratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jikalau tidak demikian i'tikad engkau, jikalau tidak seperti tadi i'tikad engkau, jadilah perantara itu mendinding antara kita dan Allah. Kalau kada demikian, maka perantara ini yang mendinding. Kita akhirnya jatuh cinta kepada pengantara, kita akhirnya tergantung dengan perantara, kita akhirnya berserah diri kepada perantara. Lupa dengan yang sebenarnya memerintahkan untuk mengirim itu. Wa illa saratil wasilah hijaban bainaka wa bainallah. Jadi pendinding jadinya. Jadi langganan kita si fulan yang sering kali memberi hadiah kepada kita, jadi hijab kita, jadi dinding kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqa'u fi kaba'iriz dzunub min ma'asil qulub wal jawarih. Kalau sudah kita terdinding dengan Allah, kita hanya bisa menyaksikan perantara ini, itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa-dosa yang besar. Baik anggota dosa-dosa hati atau dosa-dosa anggota. Nah, akibat kita terdinding tadi, ini akibatnya kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Mithlul mudahanah. Seperti mudahanah. Mudahanah ini kita segan meluruskan dia kalau dia salah, karena dia banyak berbuat baik dengan kita. Nah, jadi mudahanah. Jadi orang yang selalu memberi kita keuntungan ini, sewaktu-waktu dia tersalah, sewaktu dia jatuh dalam maksiat, kita segan memberikan nasihat kepadanya, segan kita menegur, karena selama ininya seringkali membantu kita. Itu akibat terdinding kita daripada Allah, menganggap bahwa yang memberi itu adalah fulan tadi. Kada nyaman kita menegur, nah kita rancak diberinya, kita rancak dibantunya, jadi asa kada nyaman menegur. Nah, itu mudahanah. Nah, ini akibat apa? Akibat selama ini kita mengiktikadkan bahwa yang memberi kita itu adalah fulan bin fulan. Mudahanah. Apalagi maksiat yang jatuh akibat itu an-nifaq, kemunafikan. Kemunafik. Selalu menampakkan kesenangan di hadapannya, menampakkan kegembiraan di hadapannya, menampakkan pujian di hadapannya, walaupun hati kadang-kadang ada nyaman. Hendak beruntak, ya inya mengungkusi selama ini. Hendak beruntak, kena kada dikiriminya lagi. Nah, itu orang terdinding dengan Allah. Waria, ria, beribadah kepada Allah. Tujuannya kena hati supaya si fulan itu tambah sayang lawan aku, supaya si fulan tambah hormat lawan aku, makin banyak kena kirimannya. Akibat apa? Akibat salah i'tikad tadi. Wa tasannu, kepura-puraan, wa ghairiha, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu akibatnya. Akhirnya kada jadi hamba Allah lagi, kada jadi hamba Allah lagi, jadi hambanya si fulan itu. Takutan kehilangan si fulan, takutan inya sarik lawan kita, takutan inya berpaling lawan kita.
Karena kita menganggap selama ini inya semuaan yang segala-galanya untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu i'tikad yang salah, i'tikad yang perlu diluruskan, bahwa nikmat itu dari Allah dan milik Allah. Fulan bin Fulan itu hanya adalah orang yang ditundukkan oleh Allah untuk mengantarkannya kepada kita. Dan Allah bisa menunjuk orang lain daripada Fulan itu untuk menyampaikan nikmat kepada kita. Ini makhluk ini jutaan, jangan hanya lawan si Fulan itu. Allah bisa menunjuk si A hari ini yang memberi kita. Esoknya Allah bisa menunjuk si B. Nah, jadi jangan khawatir kehilangan perantara. Perantara banyak. Antri perantara. Nah, jangan takutan perantara. Nah, itu syarat pertama. Kita boleh mengambil sesuatu dari orang lain tadi. Kita i'tikadkan dalam hati bahwa hadza min indillah, ini dari Allah. Si Fulan bin Fulan ini rasulun minallah, utusan dari Allah untuk menyampaikan kepada aku. Asani yang kedua syaratnya boleh kita mengambil tadi, anta'lama hukma syar'i bidzalikal mal, bahwa engkau mengetahui hukum syariat pada itu harta. Kita mesti tahu bagaimana pandangan agama pada itu harta. Fatanzuru awalan, pertama-tama yang engkau pandang, bi ainil malil ladzi wasala ilaik. Pandang dulu hartanya yang sampai kepada engkau itu, hal huwa mimma adinahu syar'u bi isti'malihi aula, adakah itu harta syariat mengizinkan memakainya atau tidak. Itu dulu, pandang dulu hartanya nih, barangnya nih, apakah agama mengizinkan kita menggunakannya. Kita laki-laki misalnya, ada orang memberi kita baju yang terbuat dari sutra contohnya. Nah, terbuat dari sutra, kan laki-laki haram makanya. Nah, itu bertentangan dengan syara. Ada orang misalnya memberikan kita jam tangan yang terbuat dari emas. Nah, itu kan kada boleh kita memakai emas laki-laki. Jangan berpikir yang penting ambil kita jual nyaman aja, itu menjual yang kada baik pulang, orang lain pulang itu maka jadi dosa. Orang lain pulang jadi dosa. Jadi pertama kita pandang dulu hartanya, apakah boleh kita menggunakan harta itu atau dilarang. Nah, summa tanzuru thaniyan ila at-tariq alladhi wasala al-mal ila dhalika asy-syakhs. Kemudian engkau pandang yang kedua kepada jalan yang sampai itu harta kepada itu orang. Kita pandang lagi, orang ini di mana dapat harta itu, di mana dapat duit itu sehingga dia menyampaikan kepada kita. Idrubbama kana maghsuba, karena kadang-kadang itu harta bisa hasil rampasan, au rishwatan, hasil suguk menyuguk, hasil korupsi, bisa, au sariqah, atau hasil curi, atau hasil menipu, au gairah, atau selainnya minal muharramat, daripada yang diharamkan. Nah, jadi sudah hartanya kita pastikan ini adalah halal, syariat boleh kita memakainya. Kemudian kita tengok lagi orang ini di mana mendapatkannya sehingga menyerahkan kepada kita. Oh, dia dapatkan dari warisan orang tuanya. Nah, berarti ini halal. Oh, dia dapatkan dari hasil jual beli yang benar. Berarti halal. Nah, dua sudah. Barangnya kita boleh memakai, dia mendapatkannya dari yang halal. Summa tanzuru salisan, kemudian yang ketiga engkau pandang ila zatis syakhs, kepada diri orangnya yang memberi itu, yang menyampaikan itu.
Hal huwa mukallaf, adakah yang memberi ini orangnya mukallaf, balik berakal? Enggak, karena kan kadakawa diterima pemberiannya, kadakawa diterima jual belinya, karena kanak-kanak belum mukallaf, belum balik berakal. Nah, apakah orang ini mukallaf atau kada? Balik ke orangnya, berakal ke orangnya. Rasyidun, apakah ini orangnya rasyid? Aula atau tidak? Ada orang yang balik berakal, tapi orang ini kada boleh menggunakan hartanya, karena hartanya dalam pengawasan pengadilan contohnya, karena orang ini pilot, orang ini banyak hutang di mana-mana. Orang ini punya harta 10 juta, tapi hutangnya di mana-mana ratusan juta. Nah, orang ini dipilotkan. Nah, orang ini kada boleh menggunakan duit itu tanpa seizin daripada pengadilan. Nah, kalau orang seperti ini, itu pun kita kada menerima juga. Kada menerima juga. Hutangnya aja banyak, kenapa bari-bari? Ya kamu beri hutang. Nah, jadi pandang dirinya nih. Kalau masalah Islam, non Islam itu kada jadi masalah. Dalam hal muamalat kita boleh kerjasama, bisnis dengan Muslim, dengan non Muslim itu kada masalah. Yang penting balik berakal, rasyid orangnya. Nah, faida salimal mal minal mazkurat, apabila selamat harta itu dari yang disebutkan tadi. Selamat hartanya, harta yang boleh kita memakainya, inya pun mendapatkan dari cara yang halal, orangnya pun balik berakal, lagi cerdik, pandai, rasyid orangnya, selamat. Walatazamta bisyaratil awal, dan engkau telah melazimi syarat yang pertama tadi, bahwa ini dari Allah, ini ada dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan, dari Allah. Itu sudah kita i'tikadkan. Hartanya selamat dari hal-hal tadi. Nah, fahuzhu, maka ambillah harta itu. Ambil aja lagi, kada apa-apa lagi. Ambil aja keuntungan itu, ambil aja hibah itu, ambil aja hadiah itu, ambil aja sedekah itu. Kalau kita sudah mengiktikadkan bahwa ini dari Allah, ini minallah, dan hartanya harta yang halal dipakai, halal cara mendapatkannya, dan dari orang yang halal pemberiannya. Ambil. Washkurillah ta'ala, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil, syukur kepada Allah, karena ini dari Allah. Nah, syukuri Allah, syukuri Allah. Wasribhu fi mardhatih, dan gunakanlah harta itu di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulanjaakan duit itu di jalan yang diridhai oleh Allah, yang diizini oleh Allah. Washkuril wasilah, syukuri juga si Fulan perantara ini, syukuri juga mengantarakan nih si Fulan tuh disyukuri juga. Kayak apa cara mensyukurinya? Bi antad'wa wa tusniya alaih, dengan bahwa engkau doakan dia dan engkau ucapkan pujian kepadanya. Nah, itu. Jadi lawan Allah kita bersyukur, lawan yang tukang antar ini kita bersyukur. Namun kalimatnya sama-sama bersyukur, tapi caranya berbeda. Syukur kepada Allah, kita meyakini bahwa ini dari Allah, kita gembira dikirimi oleh Allah, kita gunakan di jalan Allah, itu syukur kepada Allah. Kalau syukur kepada perantara, syukur kepada yang mengirimi ini, doakan dia, jazakallah khair, Allah balaskan engkau kebaikan. Wa tusniya alaih, engkau puji dia, terima kasih. Terima kasih itu pujian. Artinya apa? Kita memuji orang ini orang pengasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu sudah cukup. Doakan dia, ucapkan terima kasih, sudah cukup untuk perantara. Jadi mesti kedua-duanya.
Jangan perantara ini jangan kada didoakan, jangan kada berterima kasih sama perantara. Ujar Nabi kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ujar Nabi, siapa nang kada berterima kasih lawan suruhanku, berarti kada berterima kasih lawan aku. Jadi perantara terima kasih juga, surungi banyu ka, ada apa-apa. Sebagai tanda penghormatan kita kepada perantara. Man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, barang siapa tidak bersyukur kepada perantara-perantara Allah ini, berarti kita kada bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebagian dari keterangan hikmah yang ke-190 ini. Nah, kemudian selanjutnya insyaallah hikmah yang ke-191. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم